Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi people, this is Septiani here. Welcome to my book list, di mana aku akan sharing mengenai kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Nah, pada kesempatan kali ini ada buku yang menarik nih yang aku baca. Salah satunya adalah buku yang berjudul Desain Pembelajaran Kewirausahaan karya Dr. Eman Suherman. Jadi di dalam buku Desain Pembelajaran Kewirausahaan karya Dr. Eman Suherman ini terdapat 9 bab yang bisa dibaca oleh pembacanya. Salah satu bab yang menarik bagi pembaca adalah tentang bab implementasi pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan nonformal. Dalam bab ini membahas tentang konsep IMEN. Nah, konsep IMEN ini merupakan salah satu konsep dengan model pendidikan dan kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan nonformal. Nah, tentunya konsep IMEN ini dapat diimplementasikan dalam pendidikan nonformal tersebut melalui beberapa langkah yang dapat mengefektifkan sebuah pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal. Langkah-langkah tersebut terdiri dari yang pertama adalah langkah perencanaan. Nah, di dalam sebuah pendidikan tentunya perlu dilaksanakan perencanaan yang matang, kemudian yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Dalam langkah pelaksanaan ini terdapat beberapa komponen yang harus dilaksanakan di lembaga pendidikan nonformal. Yang pertama itu adalah mempelajari, kemudian melaksanakan. Yang ketiga ada mengevaluasi pelaksanaan desain pembelajarannya. Yang keempat adalah menetapkan tujuan dari pembelajaran kewirausahaan di lembaga pendidikan nonformal. Dan selanjutnya adalah langkah lanjutan. Kemudian dari langkah-langkah yang bisa diambil lagi adalah langkah yang kedua, yaitu promosi merekrut warga belajar. Apa sih itu merekrut warga belajar melalui promosi? Jadi dalam hal ini promosi yang dilakukan itu menempatkan sebuah mata pelajaran kewirausahaan itu di mana jika mata pelajaran kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang utama, promosi yang bisa dilakukan adalah melalui internal maupun eksternal. Kemudian jika mata pelajaran pendidikan kewirausahaan ini merupakan mata pelajaran yang hanya penunjang saja, maka promosi yang bisa dilakukan melalui kegiatan internal saja. Langkah yang ketiga adalah menjalin kemitraan. Jadi penting sekali bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal bisa menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha ataupun dunia industri yang akan digeluti oleh para lulusannya. Nah, ketika kerjasama yang dilakukan itu baik, tentunya akan menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi dunia usaha, dunia industri, dan pegawai atau karyawannya. Ketika usaha itu dijalin dengan baik, tentunya juga akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia usaha ataupun dunia industri tersebut. Penting sekali bagi pendidikan baik di lembaga formal maupun non-formal bisa menjalin kerjasama yang baik, bisa menjalin relasi yang baik, sehingga ketika lulusannya akan terjun ke dunia lapang atau dunia kerja tidak akan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Langkah yang keempat adalah menentukan kurikulum, kemudian BPP, SAP, dan modul. Penting sekali bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal menentukan kurikulum. Karena dengan adanya kurikulum, sebuah pendidikan itu akan jelas kemana arah yang akan dituju. Ketika sudah jelas arah dan tujuannya, maka hal tersebut akan memudahkan dalam proses sebuah pembelajaran yang akan dilaksanakan atau dilakukan di lembaga pendidikan tersebut. Jadi perlu sekali
mempertimbangkan kurikulum yang akan digunakan, kemudian modul. Modul tersebut sebagai bahan acuan atau bahan yang menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan untuk menentukan arah yang akan dilakukan atau dilaksanakan guna pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan agar efektif dan maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan. Langkah yang kelima. Jadi langkah yang kelima ini adalah menetapkan instruktur. Sebelum menetapkan instruktur, tentunya sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal bisa menentukan instruktur yang sesuai dengan model ataupun desain pembelajaran kewirausahaan yang akan dicapai. Ketika kita menentukan instruktur itu harus memilih beberapa aspek yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diraih. Misalnya nih, kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh instruktur tersebut sudah sesuai atau belum dengan desain pembelajaran yang akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan tersebut, khususnya di lembaga pendidikan formal. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan aspek-aspek yang harus dievaluasi ataupun dipertimbangkan dalam sebuah pembelajaran. Kompetensi tersebut bisa meliputi kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional dan lain sebagainya. Ketika kompetensi tersebut dirasa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun desain pembelajaran kewirausahaan yang ada di sebuah lembaga pendidikan nonformal tersebut sesuai, maka bisa direkrut untuk dijadikan sebuah instruktur yang baik. Karena dalam hal ini di dalam lembaga pendidikan non-formal, instruktur tersebut merupakan pedoman bagi seluruh para warga belajarnya untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam pendidikan tersebut. Kemudian langkah yang keenam. Langkah keenam ini adalah proses pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan di lembaga khusus. Mungkin cukup berbeda dengan proses pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan di lembaga formal, karena jika di lembaga pendidikan formal itu memiliki aturan ataupun kebijakan yang baku, berbeda dengan di lembaga pendidikan non formal ataupun di lembaga kursus. Karena di lembaga kursus ini sampai saat ini belum ada aturan yang baku ataupun aturan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan bagi lembaga kursus tersebut. Karena sampai saat ini secara operasionalnya di lembaga pendidikan non formal ataupun di lembaga kursus ini masih bersifat klasikal. Artinya bahwa belum ada pola yang baku yang khusus terkait pelaksanaannya. Jadi cukup fleksibel dibandingkan di lembaga pendidikan formal. Maka dari itu tidak bisa juga disalahartikan bahwa di lembaga pendidikan non formal itu tidak ada aturannya, tetapi ada. Nah, adanya ini sesuai dengan kebutuhan ataupun kebijakan yang berlaku di lembaga pendidikan non-formal, khususnya di lembaga kursus. Yang terakhir atau langkah yang ketujuh adalah evaluasi umpan balik. Jadi kenapa sih dalam sebuah pembelajaran baik di lembaga formal maupun lembaga pendidikan non formal itu perlu adanya evaluasi. Jadi kita harus tahu dulu nih, fungsi evaluasi ini adalah sebagai bahan patokan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di kemudian hari. Tentunya ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam proses pembelajaran, khususnya di lembaga pendidikan non formal. Terkait dengan itu, aspek-aspek yang bisa dievaluasi adalah yang pertama bisa tentang fasilitas belajar, kemudian yang kedua itu ada dana, yang ketiga itu ada sarana dan prasarana, dan yang keempat itu adalah dari aspek instruktur. Nah,
perlu sekali evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan sebuah pendidikan baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi agar tidak mengalami ketertinggalan, sehingga tidak ada lagi pendapat mengenai pendidikan non-formal ini sebagai pendidikan yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu saja people penyampaian tentang bedah buku pada kesempatan hari ini tentang desain pembelajaran kewirausahaan karya Dr. Eman Suherman, di mana melalui buku ini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana desain pembelajaran kewirausahaan yang baik sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi yang ada, sehingga sebuah pembelajaran tersebut tidak monoton dan tidak membosankan karena sudah ada desain-desain dari tingkatan SD sampai dengan perguruan tinggi, tak kalah penting juga di lembaga pendidikan non formal. Nah, penyampaian tersebut tentunya dapat memberikan manfaat juga bagi kita para penyimak atau pendengar kemudian pembaca ya. Melalui buku ini juga bermanfaat bagi pedoman pragmatis untuk guru, kemudian dosen, fasilitator, pemateri, instruktur, bahkan sampai dengan ustadz untuk membangun perekonomian dan membentuk komunitas bisnis entrepreneur melalui implementasi konsep IMEN yang dicetuskan oleh Dr. Eman Suherman. Itu saja people penyampaian bedah buku pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nesi Septiani pamit undur diri. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.